Pemirsa, berita Banjarmasin kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Zaldi Ariandi. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Selama bulan September 2021, Polres Tapin berhasil menangkap 8 tersangka pengedar dan pemakai narkoba. Pasien COVID-19 di RSUD Ulin Banjarmasin yang semula berjumlah ratusan, kini tersisa 16 orang saja. Warga Desa Jelapat 2, Kabupaten Batoala mengeluhkan jalan rusak menghambat aktivitas mereka. Yang bertanya lagi. 8 tersangka pengedar dan pemakai narkoba berhasil ditangkap kepolisian Resor Kabupaten Tapin selama operasi yang digelar di bulan September 2021. 8 tersangka pengedar dan pemakai narkoba terdiri dari 6 laki-laki dan 2 perempuan. Tersangka laki-laki masing-masing berinisial MD, JM, TA, HR, IS, dan BS. Sedangkan tersangka perempuan berinisial HH dan KA. Dari ke-8 tersangka yang ditangkap di waktu dan tempat berbeda ini, polisi menyita narkoba jenis sabu-sabu seberat 16,4 gram. Yang kita rilis ini 16,43 gram. Yang paling besar? Yang paling besar, nah ini Di Benoalan. Benoalan. Tersangka Didi. berapa orang ditangkap? Ya, untuk tersangkanya seluruhnya totalnya dari 7 LP itu 9 tersangka, 7 laki-laki, 2 perempuan. Semua tersangkanya ada berhubungan kan atau Oh, nggak ada. Kalau yang ada berhubungan yang di CO ini, kalau yang lainnya terpisah. bisa? Kalau rata-rata ngambil barang di mana dan? Kalau ngambil barang juga ada yang di Banjar, ada yang di Untai. Target penjualan kemana mereka ini rata-rata? Target penjualan cuma di masyarakat yang dia tinggali kan, tempati. Rata-rata member jualan ini sudah lamakah atau pemain baru ini? Apa pemain lama ini? Lama ini. Semua tersangka akan dikenai pasal 112 ayat 1 sub pasal 127 dan 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman 5 tahun penjara. Dari Kabupaten Tapin, Muhammad Lutfi Darlan dan Abdillah melaporkan. Pasien COVID-19 di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Ulin Banjarmasin yang semula berjumlah ratusan, kini telah berkurang bahkan hanya tersisa 16 orang saja. Direktur Utama RSUD Ulin Banjarmasin Suciati mengatakan jumlah pasien COVID-19 di bulan Agustus selalu mencapai 240 orang. Menurutnya jumlah pasien COVID-19 di rumah sakit rujukan ini mulai berkurang sejak akhir Agustus lalu dan hingga kini tersisa 16 pasien lagi yang masih dirawat. Akhir Agustus kemarin mulai menurun. Dari 240, dari 200 sekian, 100 sekian. Sampai hari ini alhamdulillah tinggal 16 yang dirawat itu. Dan ruangannya kita bersihin untuk perawatan pasien kelas 1 lagi karena yang nunggu operasi banyak. Jadi kita sudah 3 minggu ini melakukan operasi yang tertunda gara-gara pandemi tinggi kemarin COVID-19. Jadi operasi yang kalau yang lahiran nggak bisa ditunda langsung COVID itu ya operasi pakai baju yang itu smart itu. Tapi ini karena sudah landai yang elektif, yang tumor-tumor itu bisa dipanggil dioperasi. Kalau oksigen aman belum? Alhamdulillah sudah stabil, makanya kita berani operasi. Kemarin nggak operasi tuh mana COVID-nya ganas kan, oksigennya juga tipis, jadinya kita utamakan untuk pasien COVID dulu dan untuk operasi yang emergensi saja. Suciati menambahkan dengan berkurangnya jumlah pasien COVID-19 di RSUD Ulin Banjarmasin, maka kegiatan operasi terhadap pasien penyakit umum yang sempat tertunda bisa dilaksanakan.
Dari Kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Ahmad Fauzi melaporkan. Warga Desa Jelapat 2, Kecamatan Mekarsari, Kabupaten Batola mengeluhkan jalan rusak yang menghambat aktivitas mereka. Jalan rusak yang dikeluhkan warga merupakan akses penghubung antar Desa Jelapat Baru, Kecamatan Tamban dengan Desa Jelapat 2, Kecamatan Mekarsari. Jalan sepanjang 2 km ini telah rusak sejak 4 tahun lalu, namun hingga kini belum juga tersentuh perbaikan oleh pemerintah Kabupaten Batola. Kerusakan jalan tak hanya menghambat aktivitas warga, tapi juga menyulitkan para petani saat mengangkut hasil perkebunan mereka. Sementara ini belum ada. Kalau penambalan dulu ada dana desa, tapi sekarang nggak ada. Jadi jalan ini milik aset mana nih? Jalan lintas antara dari Kecamatan Mekarsari menuju ke jalan raya sini. Biasanya digunakan untuk warga apa aja nih jalan sini nih? Ya kalau yang mau melintas untuk ke Anjir, biasanya lewat sini di pinggiran darat Mekarsari kalau kering jalannya. Ketua BPD Desa Jelapat 2 Saifullah mengatakan untuk mengurangi kerusakan jalan sementara waktu warga melakukan gotong royong setiap pekannya. Namun perbaikan yang menggunakan bahan dan peralatan seadanya tersebut tetap tidak maksimal menutupi kerusakan jalan. Jalan ini sudah berapa lawas rusaknya nih? Lama sudah Pak, mulai dari kecil sampai ini. Ini pun masih setiap minggu, setiap bulan masih diperbaiki gotong royong. Kalau tidak diperbaiki ya hancur. Parah lagi lah rusaknya lah. Jadi dari warga di sini lah yang perbaikinya lah. Warga Desa Jelapat 2 berharap pemerintah Kabupaten Batola memperbaiki jalan tersebut agar tidak lagi menghambat aktivitas mereka. Dari Kabupaten Batola, Muhammad Lutfi Darlan dan Ibrahim melaporkan. Pemirsa masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjarmasin utama hari ini. Selama bulan September 2021, Polres Tapin berhasil menangkap 8 tersangka pengedar dan pemakai narkoba. Pasien COVID-19 di RSUD Ulin Banjarmasin yang semula berjumlah ratusan, kini tersisa 16 orang saja. Warga Desa Jelapat 2, Kabupaten Batola mengeluhkan jalan rusak menghambat aktivitas mereka. Untuk didropkan. Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja membuat 65 peraturan daerah Perda Kota Banjarmasin harus direvisi, bahkan sebagian harus dicabut. Ke-65 Perda itu harus direvisi karena bertentangan dengan peraturan lebih tinggi yang ada di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Selain itu, sesuai arahan Menteri Dalam Negeri, semua perda harus disesuaikan dengan Undang-Undang Cipta Kerja dan 51 turunannya. Ketua Bapemperda DPRD Kota Banjarmasin, Arufah Arif, menyatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan dinas terkait untuk membahas revisi perda tersebut. Sedangkan perda RDTR yang harus dicabut masih menunggu peraturan wali kota atau perwalinya terlebih dahulu. Ya itu tadi yang dicabut itu mungkin ada dua kalau tidak salah. Jadi itu yang dicabut itu melalui menerbitkan perwali, kemudian yang lainnya itu revisi. Nah termasuk RT/RW. Jadi RT/RW, kalau RT/RW kan sedang dibahas, sudah selesai pembahasan. Jadi setelah keluar persop dan kemudian sesuai dengan aturan Undang-Undang Cipta Kerja itu, maka
2 bulan harus selesai dengan peraturannya. Maka kami sudah menyelesaikan pembahasan dan ini mungkin insya Allah kalau tidak ada halangan mungkin tanggal 1 besok mungkin akan diadakan paripurna, kemudian akan dievaluasi oleh provinsi dan Kemendagri baru bisa berlaku. Dan dari arahan Kemendagri supaya dalam Perda 2022 untuk kemudian ini masuk Perda terkait dengan perda yang terdampak cipta kerja. Seberapa banyak pengaruhnya dengan dinas-dinas, Pak? Sangat banyak sekali, sehingga ini segera dilakukan penyesuaian karena menyangkut pertama adalah aspek legalitasnya, yang kedua kemudian daya saing Kota Banjarmasin dalam memberikan pelayanan publik, dan ketiga kemudian indeks kepatuhan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang ada. Sampai kapan Pak itu batasnya Pak untuk pemberlakuan? Segera. Kalau dari arahan Kemendagri diharapkan dalam beberapa perubahan di 2021 sudah ditindaklanjuti, kalaupun tidak pada Perda 2022 untuk menjadi prioritas penyelesaian perda yang terdampak Undang-Undang Cipta Kerja. Ke-65 perda yang bertentangan dengan Undang-Undang Cipta Kerja tersebut rencananya akan direvisi di tahun 2022 mendatang. Dari Kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Zoanda Adriani melaporkan. Sangat mengapresiasi kedatangan Pian. Sejumlah anggota Legiun Veteran mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Banjarmasin pada akhir pekan lalu. Kedatangan mereka untuk mengadu mengenai uang tali asi yang belum diberikan oleh pemerintah Kota Banjarmasin. Perwakilan Legiun Veteran mengatakan pemerintah Kota Banjarmasin seharusnya memberi veteran uang tali asi 3 kali dalam setahun. Namun pada tahun ini uang tali asi triwulan 1 dan 2 belum juga diterima oleh para veteran. Tali asi ini kan dianggarkan di dalam APBD dan diputuskan dalam rapat paripurna. Apabila sudah diketuk palu, maka berarti keluarlah perda penggunaan daripada APBD tersebut. Bisa berubah itu apabila ada kemauan daripada wali kota beserta DPRD. Tetapi ini kelihatannya kok salah satu dinas yang menangani ini kok berani mengambil keputusan sendiri. Maka itu kami katakan di dalam wawancara di RRI kemarin itu adalah ironisnya ini merupakan pandemi kewenangan. Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin Muhammad Yamin mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti aduan para veteran dan akan segera berkoordinasi kepada dinas terkait. Hari ini kita sama apresiasi kedatangannya, mudah-mudahan dengan pertemuan pada hari ini, kita juga tadi sempat menyampaikan bahwa kita akan coba nanti meninjau ke kantor veteran kan, jadi kita akan coba meninjau nanti, kita lihat bersama-sama. Jadi banyak hal yang disampaikan keluh kesah dari para veteran yang saat ini yang tidak pernah terjadi di sebelumnya, artinya di tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini mereka menyampaikan. Ya, tindak lanjutnya sendiri seperti apa nanti, Bang? Dengan adanya yang terkait uang tali asi yang belum dibayarkan itu, Bang? Jadi kalau terkait masalah tanda terima kasih pemerintah kota yang saat ini dimasukkan di mata anggaran di dinas sosial ya kalau nggak salah ya. Itu masih ada yang bahwa penganggarannya itu ada yang harus menyesuaikan aturan baru dari kementerian. Selain tali asi, anggota Legiun Veteran Banjarmasin juga mengeluhkan lokasi tempat mereka berkumpul yang dinilai kurang layak dan harus naik turun tangga. Mereka berharap wadah berkumpulnya pensiunan pejuang direlokasi atau dipindah ke tempat yang lebih layak dan mudah dijangkau. Dari Kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Zoanda Adriani melaporkan. Kita berbasis pada 52 lurah sekota Banjarmasin diberi motor listrik oleh pemerintah Kota Banjarmasin. Penyerahan motor listrik untuk 52 lurah berlangsung di Balai Kota Banjarmasin pada Selasa pagi. Pelaksana tugas PLT Kabak Umum Setdako Banjarmasin Yusna Irawan mengatakan, pengadaan motor listrik untuk lurah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019.
Menurutnya, harga untuk satu unit motor listrik Rp20 juta sehingga anggaran yang dikeluarkan Pemkot Banjarmasin untuk 52 motor listrik sekitar Rp1,79 miliar. Jadi ini 52 kelurahan lah? Untuk 52 kelurahan, jadi totalnya 52 kelurahan. Ada keputusan volunteer apa? Ya, ini semua kita programnya masuk melalui pertama mulai Perpres 55/2019. Nah, artinya percepatan pemerintah daerah untuk melaksanakan proses sepeda motor dan mobil listrik. Nah, kita kemudian juga ada peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral berkaitan dengan percepatan pembangunan infrastruktur. Nah, itu didorong sama pemerintah pusat, kemudian seperti yang disampaikan Pak Wali, kita juga mendukung visi itu, mendukung pemerintah pusat, jadi makanya kita langsung. Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina menyatakan, motor listrik memiliki keunggulan lebih ramah lingkungan. Ini kita berikan sebagai apresiasi untuk lurah-lurah se-Banjarmasin dalam melaksanakan tugas sehari-hari, kemudian juga sekaligus sosialisasi kepada masyarakat. Mohon ini bisa ditindaklanjuti oleh kawan-kawan semua di SKPD teknis, ya, kemudian juga mendukung Kota Banjarmasin yang ramah lingkungan. Tujuan pemerintah Kota Banjarmasin memberi motor listrik kepada semua lurah, yakni untuk memudahkan para lurah saat mengunjungi warga mereka yang berada di permukiman yang aksesnya sempit. Dari Kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan. Pemirsa, masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjarmasin utama hari ini. Selama bulan September 2021, Polres Tapin berhasil menangkap 8 tersangka pengedar dan pemakai narkoba. Pasien COVID-19 di RSUD Ulin Banjarmasin yang semula berjumlah ratusan, kini tersisa 16 orang saja. Warga Desa Jelapat 2, Kabupaten Batoala mengeluhkan jalan rusak menghambat aktivitas mereka. Anak yatim di Kota Banjarmasin yang orang tuanya meninggal akibat COVID-19 diberi bantuan oleh Kementerian Sosial. Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin Iwan Ristianto mengatakan, ada 16 anak yatim di Banjarmasin yang terdata orang tuanya meninggal dunia akibat COVID-19. Belasan anak yatim tersebut diberi bantuan senilai Rp200.000 untuk yang belum sekolah dan Rp300.000 untuk yang sekolah. Menurutnya, bantuan dari Kemensos itu telah disalurkan melalui salah satu bank pada beberapa hari yang lalu. Ini sudah diserahkan bantuan itu langsung oleh Ibu Menteri, Menteri Bu Risma pada hari Rabu kemarin, ya, Rabu tanggal 15 ya, tanggal 15. Jadi untuk anak yang bersekolah itu mendapatkan Rp200.000 per bulan sampai dengan Desember. Itu bisa langsung diambil karena kan masuk ke buku tabungan anak yang bersangkutan. Jadi melalui himbarannya adalah Bank Mandiri. Bank Mandiri, jadi langsung diberikan buku tabungan dan ATM. Jadi anak tersebut bisa langsung ambil di ATM yang terdekat dengan lokasi tempat tinggalnya. Bantuan dari Kemensos untuk anak yatim akibat COVID-19 akan disalurkan rutin setiap bulannya hingga Desember 2021 mendatang. Bagi anak yatim yang orang tuanya meninggal akibat COVID-19 namun belum terdata di Dinas Sosial Kota Banjarmasin, diimbau untuk segera mendaftar. Dari Kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan. Warga kurang mampu dan terdampak pandemi COVID-19 di Kabupaten Tanah Bubu
diberi bantuan paket sembako oleh prajurit Kodim 1022 Tanbu. Penyaluran bantuan untuk warga kurang mampu dan terdampak pandemi COVID-19 di Kabupaten Tanah Bumbu digelar pada Selasa kemarin. Bantuan sembako berjumlah 1.500 paket itu disalurkan oleh puluhan prajurit Kodim 1022 Tanah Bumbu bersama personel Polres Tanah Bumbu dengan menggunakan motor. Warga penerima bantuan Cucuh mengaku sangat bersyukur dan berterima kasih atas bantuan yang diberikan Kodim 1022 Tanah Bumbu. Sudah berapa kali dapat paket? Ini sebelumnya? Belum. Oh. Sekali aja dulu. Dari dinas sosial. Udah tahu dari mana itu. Dan Dim 1022 Tanah Bumbu Letkol CPN Rahmat Trianto mengatakan, pembagian bantuan 1.500 paket sembako ini digelar dalam rangka memperingati HUT TNI ke-76. Pendataan ini kami melalui Babinsa dan Babin Kamtibmas dan serta kepala desa yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu. Harapannya setelah dibagikan ya? Kami berharap dengan adanya bantuan sosial ini berupa sembako sebanyak 1.500 paket ini bisa membantu sedikit kepada masyarakat yang membutuhkan, terutama kita tahu di Kabupaten Tanah Bumbu ini terlalu banyak masyarakat yang tinggal di pelosok desa, begitu di hutan sana, yang desa-desa yang susah terjangkau maupun di pinggiran aliran sungai. Kita tahu Tanah Bumbu ini banyak sungai, kita contohnya Kecamatan Gusandelir itu ada 16 desa yang dialiri oleh anak sungai. Letkol CPN Rahmat Trianto berharap bantuan sembako tersebut dapat meringankan beban perekonomian warga kurang mampu yang terdampak pandemi COVID-19. Dari Kabupaten Tanah Bumbu, Muhammad Lutfi Darlan dan Kristiawan melaporkan. Guna menekan penyebaran COVID-19 di Kabupaten Kota Baru, kepolisian setempat menggandeng media untuk membuat masyarakat disiplin menaati protokol kesehatan atau prokes. Kapolres Kota Baru AKBP Gafur Aditya Siregar saat menggelar silaturahmi bersama awak media Selasa siang mengatakan, peran media sangat penting untuk membantu kepolisian dalam menginformasikan berbagai kasus kriminal dan juga perkembangan COVID-19. Menurutnya, melalui media kasus COVID-19 dapat ditekan karena informasi dari media bisa membuat masyarakat lebih disiplin menerapkan prokes. Sebagai pemberi informasi ke masyarakat, dan Polri juga bisa menyerap informasi apa yang terjadi di masyarakat, bisa disampaikan oleh insan pers kepada kami, dan apa yang sudah kami lakukan bagi masyarakat juga bisa disampaikan oleh insan pers kepada masyarakat. Itu harapan saya. Kabupaten Kota Baru alhamdulillah sudah di level 2, namun saya harapkan masyarakat tidak hiporia, tidak terlalu bergembira, senang boleh tapi tidak terlalu bergembira sampai nanti mengabaikan prokes. Terima kasih atas dikumpulnya kami sebagai wartawan yang ada di Kabupaten Kota Baru. Harapannya ke depan kami sebagai wartawan supaya tidak ada lagi kecemburuan sosial antara kami sesama wartawan, dan kolaborasi kami dengan Polri itu semakin erat. Terkaitan yang disampaikan Kapolres Kota Baru itu tadi untuk penyampaian dari masyarakat, apa yang tidak diketahui oleh Polres Kota Baru itu diketahui oleh media, dan apa yang tidak diketahui oleh media diketahui oleh Kapolres Kota Baru. Nah, otomatis kolaborasi itu yang nantinya dapat tersampaikan. AKBP Gafur Aditya Siregar berharap sinergitas kepolisian bersama media tetap terjaga dengan baik untuk bersama-sama menekan penyebaran kasus COVID-19. Dari Kabupaten Kota Baru, Muhammad Lutfi Darlan dan Fauzi Rahman melaporkan. Selama bulan September 2021, Polres Tapin berhasil menangkap 8 tersangka pengedar dan pemakai narkoba. Pasien COVID-19 di RSUD Ulen Banjarmasin yang semula berjumlah ratusan, kini tersisa 16 orang saja.
Warga Desa Jelapat 2, Kabupaten Batola mengeluhkan jalan rusak menghambat aktivitas mereka. Delapan tersangka pengedar dan pemakai narkoba berhasil ditangkap kepolisian Resor Kabupaten Tapin selama operasi yang digelar di bulan September 2021. Delapan tersangka pengedar dan pemakai narkoba terdiri dari 6 laki-laki dan 2 perempuan. Tersangka laki-laki masing-masing berinisial MD, JM, TA, HR, IS, dan BS. Sedangkan tersangka perempuan berinisial HH dan KA. Dari kedelapan tersangka yang ditangkap di waktu dan tempat berbeda ini, polisi menyita narkoba jenis sabu-sabu seberat 16,4 gram. Yang kita rilis ini 16,43 gram. Yang paling besar? Yang paling besar, nah ini di Benualan. Tersangka Didi. Berapa orang? Ya, untuk tersangkanya seluruhnya totalnya dari 7 LP itu 9 tersangka, 7 laki-laki, 2 perempuan. Semua tersangkanya ada berhubungan kan atau? Oh, nggak ada. Kalau yang ada berhubungan yang di CO ini. Kalau yang lainnya terpisah. Bisa. Kalau rata-rata ambil barang di mana, Dan? Rata-rata ambil barang di mana? Ada yang di Banjar, ada yang di Untai. Target penjualan kemana mereka ini rata-rata? Target penjualan cuma di masyarakat yang dia tinggali kan. Mati. Rata-rata member juara ini sudah lamakah atau pemain baru ini? Rata-rata pemain lama ini. Semua tersangka akan dikenai pasal 112 ayat 1 sub pasal 127 dan 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman 5 tahun penjara. Dari Kabupaten Tapin, Muhammad Lutfi Darlan dan Abdillah melaporkan. Pasien COVID-19 di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Ulit Banjarmasin yang semula berjumlah ratusan, kini telah berkurang bahkan hanya tersisa 16 orang saja. Direktur Utama RSUD Ulin Banjarmasin Suciati mengatakan jumlah pasien COVID-19 di bulan Agustus selalu mencapai 240 orang. Menurutnya jumlah pasien COVID-19 di rumah sakit rujukan ini mulai berkurang sejak akhir Agustus lalu dan hingga kini tersisa 16 pasien lagi yang masih dirawat. Akhir Agustus kemarin mulai menurun. Dari 240, dari 200 sekian, 100 sekian. Sampai hari ini alhamdulillah tinggal 16 yang dirawat itu. Dan ruangannya kita bersihin untuk perawatan pasien kelas 1 lagi karena yang nunggu operasi banyak. Jadi kita sudah 3 minggu ini melakukan operasi yang tertunda gara-gara pandemi tinggi kemarin COVID-19. Jadi operasi yang kalau yang lahiran nggak bisa ditunda langsung COVID itu ya operasi pakai baju yang itu smart itu. Tapi ini karena ada landai yang elektif, yang tumor-tumor itu bisa dipanggil operasi. Kalau oksigen aman belum? Alhamdulillah sudah stabil, makanya kita berani operasi. Kemarin nggak operasi tuh mana COVID-nya ganas kan, oksigennya juga tipis, jadinya kita utamakan untuk pasien COVID dulu dan untuk operasi yang emergensi saja. Suciati menambahkan dengan berkurangnya jumlah pasien COVID-19 di RSUD Ulin Banjarmasin, maka kegiatan operasi terhadap pasien penyakit umum yang sempat tertunda bisa dilaksanakan. Dari Kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Ahmad Fauzi melaporkan. Warga Desa Jelapat 2, Kecamatan Mekarsari, Kabupaten Batola mengeluhkan jalan rusak yang menghambat aktivitas mereka. Jalan rusak yang dikeluhkan warga merupakan akses penghubung antar Desa Jelapat Baru, Kecamatan Tamban dengan Desa Jelapat 2, Kecamatan Mekarsari. Jalan sepanjang 2 km ini telah rusak sejak 4 tahun lalu, namun hingga kini belum juga tersentuh perbaikan oleh pemerintah Kabupaten Batola. Kerusakan jalan tak hanya menghambat aktivitas warga, tapi juga menyulitkan para petani saat mengangkut hasil perkebunan mereka.
Sementara ini belum ada. Kalau penambalan dulu ada dana desa, tapi sekarang nggak ada. Jadi jalan ini milik aset mana nih? Jalan lintas antara dari Kecamatan Mekarsari menuju ke Jalan Raya sini. Biasanya digunakan untuk warga apa aja nih jalan sini nih? Ya kalau yang mau melintas ke Anjir biasanya lewat sini di pinggiran darat Mekarsari kalau kering jalannya. Ketua BPD Desa Jelapat II Saifullah mengatakan untuk mengurangi kerusakan jalan sementara waktu warga melakukan gotong royong setiap pekannya. Namun perbaikan yang menggunakan bahan dan peralatan seadanya tersebut tetap tidak maksimal menutupi kerusakan jalan. Jalan ini sudah berapa lama rusaknya nih? Lama sudah Pak, mulai dari kecil sampai ini. Ini pun masih setiap minggu, setiap bulan masih diperbaiki gotong royong. Kalau tidak diperbaiki ya hancur. Parah lagi lah rusaknya lah. Jadi dari warga di sini lah yang perbaikinya lah. Warga Desa Jelapat II berharap pemerintah Kabupaten Batola memperbaiki jalan tersebut agar tidak lagi menghambat aktivitas mereka. Dari Kabupaten Batola, Muhammad Lutfi Darlan dan Ibrahim melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Zaldi Aryandi beserta redaksi mengucapkan selamat beraktivitas, sampai jumpa.